Bukankah kalian sangat takut jika aku mendekati Bastian? Jadi, jangan sakiti anakku. Dengan kemampuan dan juga parasku yang cantik, sangat mudah untuk mendapatkan Bastian. Aku juga nggak akan segan naik ke ranjangnya. Ancam Tria. Dasar kau wanita celaka. Ivana memaki sambil menggertakkan giginya. Dia sangat tahu watak Tria. Tria pasti akan melakukan apa yang dia katakan tadi, apalagi ini semua menyangkut anaknya. Oke, aku akan biarkan anak itu hidup. Tapi kalian harus pergi dari negara ini. Setelah panggilan diakhiri, kepalan tangan Tria semakin erat lagi. Ivana, Tiara, kalian yang menyuruhku melakukan ini, jadi jangan salahkan aku. Mobil Bastian melaju ke dalam sebuah perumahan. Kedua sisi jalan dipenuhi pepohonan rimbun dan di bagian sana juga terdapat sebuah air mancur. Setelah berbelok melewati air mancur itu, tampaklah sebuah rumah mewah bergaya Eropa yang sangat besar. Paman, apa kamu tinggal sendiri di rumah sebesar ini? Tanya Sofia yang penasaran. Sofia menatap rumah mewah itu. Luasnya bahkan berkali-kali lipat dari villa milik ibunya. Bastian menatap Sofia dan berkata, "Kalau kamu mau, kamu dan ibumu bisa tinggal di sini." Sofia memalingkan kepalanya. "Semua terserah ibu, kalau ibu nggak mau aku juga nggak memaksa." Mobil pun berhenti tepat di depan pintu. Pelayan yang bekerja di rumah itu lekas maju dan membuka pintu mobil. Saat pelayan itu membuka mobil, dia melihat seorang anak kecil yang sangat cantik. Dia pun terbengong di tempat. Ketika Sofia dan Bastian telah keluar mobil, pelayan itu menatap Sofia dan Bastian secara bergantian. "Tuan, apakah dia?" Namun Bastian enggan menjawab. Dia lebih memilih membawa Sofia masuk ke dalam rumah. Bruno berjalan ke depan pelayan itu. "Bibi Nani, seharusnya kamu sudah mengerti. Nggak perlu banyak tanya." Bibi Nani kebingungan. Di dalam rumah, Sofia duduk di sofa sambil menggoyangkan kaki kecilnya. Bastian pun menyuruh Bibi Nani menyiapkan makanan untuk Sofia. "Suruh mereka menyiapkan makanan untuk kami." Noni mengangguk. "Baik tuan." Para pembantu yang sedang berbaris di belakang mereka sontak terkejut melihat seorang anak cantik di samping Bastian sedang duduk dengan tenang. "Tuan, kita punya anak?" tanya salah satu dari mereka. Namun hanya mendapat gelengan kepala dari yang lainnya. Sofia terus memperhatikan sekelilingnya. Di atas rak pajangan terdapat barang-barang kuno. Dia pun berkata dengan nada yang kurang enak didengar, "Dekorasi dalam rumah ini nggak sebagus di villa milik kami." Para pelayan itu terkejut mendengar ucapan Sofia, tapi Bastian malah tertawa. "Hahaha, rumah ini nggak ada nyonyanya, jadi wajar saja jika dekorasinya begini." Sofia menatap Bastian dengan bola mata besarnya. "Kalau begitu paman ikut ke rumahku saja. Kami juga kekurangan tuan rumah." Tiba-tiba smartwatch milik Sofia bergetar. Setelah dia melihat deretan nama di layar, itu adalah panggilan dari Ibu Peri. Bastian melihat smartwatch milik Sofia dan langsung menarik pergelangan tangannya. Sofia yang mengerti pun langsung berkata, "Paman Bastian, kamu nggak boleh sembarangan dengar pembicaraan orang. Nggak sopan." Saat Tria memanggil Sofia, dia malah mendengar Sofia menyebut nama Bastian. Bastian yang sedang dimarahi Sofia pun tidak dapat mendengar suara wanita dengan panggilan Ibu Peri itu. "Ibuku sayang, aku baik-baik saja. Paman Bastian yang sudah menolongku, kamu tenang saja ya." "Halo ibuku sayang. Halo." Sofia sengaja menempelkan telinganya di atas smartwatch dan menekan tombol akhiri panggilan. Sofia menampilkan wajah cemberut dan berkata pada Bastian, "Sinyal di sini sepertinya nggak bagus."
Bastian hanya bisa menggigit bibir dan tidak berbicara lagi. Sementara Sofia bernafas lega karena hampir ketahuan. Di seberang telepon, Tria merasa tenang. Setidaknya Sofia sekarang aman bersama Bastian. Tapi, kenapa Bastian bisa tahu tentang masalah ini? Pikiran Tria melayang-layang. Setelah kejadian hari ini, Tria yakin Ivana dan Tiara tidak akan diam saja. Oleh karena itu dia akan membalas perbuatan Ivana dan Tiara. Kediaman keluarga Forter. Gawat-gawat, mereka nggak angkat telepon. Apa jangan-jangan mereka telah membunuh anak itu karena kita nggak mau naikkan harga? Ivana merasa takut. Dia teringat dengan ucapan Tria, dia tahu bahwa Tria adalah tipikal orang yang akan melakukan apa yang dia katakan. Tiara hanya menatap ibunya datar sambil melihat kuku-kukunya yang cantik. Aku nggak peduli. Kalau dibunuh juga nggak masalah. Jangan sampai dibunuh. Ivana berjalan ke hadapan Tiara. Tria sudah mengatakan jika anaknya sampai celaka, maka dia akan memberitahu Bastian tentang masalah 6 tahun lalu dan juga keberadaan anak itu. Dia juga akan merebut Bastian. Kamu jangan asal bertindak saja, harus pikirkan konsekuensinya juga. Tiara menggertakkan giginya. Padahal aku hanya mengancamnya. Tapi masalah ini semakin rumit saja. Aku harus menemui Bastian sekarang juga. Ivana pun setuju dengan keputusan Tiara. Dia lantas menyuruh Tiara pergi menemui Bastian. Di rumah besar milik Bastian, Sofia melihat semua makanan lezat yang disajikan di atas meja makan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat makanan sebanyak ini hanya untuk 2 orang saja. Paman, kamu tinggal sendiri tapi makanan ini banyak sekali. Apa kamu ini kuat makan? Bastian yang duduk di kursi samping Sofia pun tersenyum. Tidak. Hanya untuk hari ini saja karena aku kedatangan tamu spesial. Bastian bukanlah tipe pria yang suka berfoya-foya. Tapi kali ini, dia akan menjamu Sofia dengan sebaik mungkin. Tiba-tiba Bruno datang dan berbisik sesuatu. Gerakan Bastian yang sedang memoting steak sapi itu pun terhenti dan tatapannya menjadi muram. Bastian meletakkan garpu dan pisau ke atas meja kemudian menatap Sofia. Kamu makan dulu ya. Sofia melihat Bruno pun mengikuti Bastian dari belakang. Seketika keningnya berkerut, dia tampak bingung. Bastian berdiri di sisi balkon dan berbicara lewat telepon. Bagaimana dengan hasil tes DNA di kota Arkadia? Tuan, kami berhasil menangkap orang yang mencurigakan itu. Setelah kami interogasi, ternyata dia suruhan Bu Ivana. Bu Ivana. Benar Tuan. Tatapan Bastian berubah tajam. Sebelum hasil tes itu keluar, awasi semua orang yang mencurigakan termasuk semua dokter dan petugas di sana. Baik Tuan. Bastian mengembalikan ponsel kepada Bruno dan berkata, aku tidak percaya bahwa Tiara wanita pada malam 6 tahun lalu. Bruno tercengang. Apakah Tuan ingin agar aku menyelidiki kasus malam itu? Nada bicara Bastian berubah serius. Cari manajer hotel yang bertugas pada malam itu. Aku ingin bertanya sesuatu padanya. Bruno mengangguk. Dilaksanakan Tuan. Tiara pergi ke perusahaan Jaya Gresi untuk mencari Bastian. Namun Bastian tidak ada di kantor. Tiara akhirnya menyusul Bastian ke rumah. Waktu itu, saat Tiara ingin menjebak Bastian tetapi gagal dan para pelayan mengetahui hal itu pun menertawakannya. Dia sangat geram dan belum melupakan kejadian itu. Saat ini dia sangat malu untuk kembali ke rumah itu. Namun, ini cara agar bisa bertemu Bastian. Setelah dia berhasil menjadi nyonya keluarga Gresi, dia akan mengganti semua pelayan di sana. Saat Tiara telah sampai di pintu rumah, tampak Bruno sedang membawa Sofia keluar dari dalam rumah. Melihat keberadaan anak itu, wajah Tiara berubah kaku.
Saat Sofia melihatnya, tatapannya berubah tajam. Dia menatap Tiara dengan tatapan benci dan jijik. Tiara memberanikan diri mendekati mereka sambil tersenyum begitu manis. "Kamu baik-baik saja kan? Tante dengar kamu diculik. Tante sangat khawatir sekali. Jangan sok. Kita ini nggak kenal." Tampak rasa risih dari tatapan Sofia. Tiara sangat geram pada Sofia. Bisa-bisanya dia mempermalukan Tiara seperti ini. "Ada apa kamu kemari?" Bastian keluar dari dalam rumah dan tampak sinis saat dia menatap Tiara. Tiara berlagak sebagai wanita yang lembut dan berkata, "Bastian, aku hanya ingin menemuimu. Aku dengar bintang cilik ini diculik." Bruno sangat khawatir dengan IQ wanita ini yang menurutnya sangat buruk. Dia datang untuk meminta bantuan bahkan mengetahui masalah penculikan yang belum di publik ini. Bukankah ini menunjukkan bahwa dia sedang mengakuinya sendiri? Bahwa dia memiliki hubungan dengan kasus ini? Raut wajah Bastian berubah dingin. "Apa sebenarnya hubunganmu dengan anak ini?" Apa kamu kenal dengan ibunya?" Pertanyaan Bastian kali ini membuat Tiara tampak pucat. Dia begitu ceroboh padahal Bastian belum mengetahui masalah ini. "Bukan. Aku hanya dengar dari orang lain." "Orang lain siapa?" Bastian tampak kehabisan kesabaran. Tiara terkejut. "Bastian, kamu curiga sama aku? Kamu sangat kenal aku nggak mungkin lakuin hal seperti itu." Awalnya Bastian memang mengira bahwa Tiara ini adalah wanita yang lemah lembut. Setiap ucapannya terdengar lembut dan menghipnotis. Bastian yakin jika dia tidak akan berani melakukan hal keji. Namun kali ini, kenapa dia tega melukai anak kecil? "Lain kali, kamu nggak usah datang ke sini lagi." Ucapan Bastian itu sukses membuat Tiara tercengang dan mematung di tempat. "Bastian, kamu mengusirku. Mengusir katamu. Kamu hanyalah tamu di rumah ini. Kamu bukan siapa-siapa. Rumahku ini bukan kediaman Porter." Tiara terkejut, Bastian hanya menganggapnya tamu. Sungguh terlalu. "Bastian, Bruno, bawa dia keluar dari sini," perintah Bastian. Bruno mengangguk dan menarik tangan Tiara. "Nona, cepatlah pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan saya memanggil security." Tiara mengepalkan tangannya dan pergi meninggalkan rumah itu dengan wajah galak. Dia bersumpah akan mendapatkan Bastian apapun caranya. Setelah Sofia pulang ke villa, dia langsung menceritakan semua kejadian itu ke Oda Clarissa. "Kakak hebat sekali bisa menusuk orang jahat itu," ujar Clarissa yang tampak semangat mendengar cerita kakaknya. "Hari ini ayah memberiku banyak makanan lezat. Ada kue pie juga, tapi aku nggak bersemangat karena nggak ada kamu." "Kakak tenang saja. Aku juga sudah pernah makan kue pie dengan ayah di restoran waktu itu," sahut Clarissa menghibur. "Rumah ayah sangat besar tapi sunyi dan kosong sekali. Nggak ada hawa manusia di dalamnya. Nggak seperti rumah kita yang begitu hangat ini." Clarissa mengangguk dan mendapat ide. "Kak, gimana kalau kita culik ayah?" Sofia menatap Clarissa dengan kerutan di dahinya. "Culik bagaimana? Kak Sofia adalah orang terpintar menurutku. Jadi, apa kakak nggak kepikiran caranya?" Lemah. Melihat Clarissa yang meremehkannya, Sofia berdiri di atas sofa dengan wajah sombongnya. "Kepintaranku bukan untuk hal seperti ini. Lagian kalau kita bawa dia ke sini bagaimana dengan Ibu Peri? Kita harus memikirkan perasaannya juga. Sampai saat ini ibu masih belum menerima ayah." Kasihan sekali ayahku," sahut Clarissa dengan wajah cemberutnya. Tapi tiba-tiba dia kepikiran sesuatu. "Bagaimana kalau kita mengunci ayah dan ibu di dalam kamar?
Mereka bisa berbicara dan aku yakin ibu pasti akan menerima ayah. Sofia sontak menatap Clarissa dengan tersenyum. Kamu licik juga. Oke, mari kita laksanakan. Malam harinya. Di lantai sebuah restoran yang telah direservasi. Puluhan orang berseragam hitam sedang berjaga di koridor. Siapapun tidak diizinkan mendekat apalagi masuk ke dalam. Seorang pria parubaya sedang dikawal oleh beberapa pengawal untuk masuk bertemu Bastian. Saat pria parubaya itu mendongak, dia melihat Bastian sedang duduk sambil menyilangkan tangan di dada. Aku tanya sekali lagi. Siapa sebenarnya wanita pada malam 6 tahun lalu? Wajah pria itu ketakutan. Waktu itu dia telah menerima uang suap dari Ivana sebanyak 1 miliar. Jika dia jujur pada Bastian maka Ivana pasti akan membunuhnya. Wanita itu adalah Nona Tiara. Pengawal di belakangnya langsung menendang kaki si pria hingga membuatnya jatuh ke lantai. Bukan itu saja, beberapa pengawal juga sedang menodong senjata ke arahnya. Si pria ketakutan, dia merasa jantungnya seperti akan copot. Jika dia benar benar ditembak, uang 1 miliar dari Ivana tidak ada gunanya. Pria itu berkata dengan terbata-bata karena ketakutan. Pada malam itu, bukan Nona Tiara. Tapi aku juga nggak tahu siapa wanita yang tidur bersama Tuan. Pria itu tidak berbohong. Dia tidak tahu siapa nama wanita pada malam itu, yang dia tahu hanyalah saat wanita itu masuk ke dalam kamar, tak lama kemudian Bastian pun masuk ke dalam kamar yang sama. Saat mendengar pernyataan si pria, Bastian sudah tahu dan tidak tertarik lagi dengan ucapan selanjutnya. Bastian mencondongkan wajahnya kepada pria itu. Lalu kenapa waktu itu kamu bilang Tiara lah wanita yang tidur denganku? Pria itu ketakutan setengah mati, dia bahkan sampai mengompol di celana dan menangis. Tuan, maafkan aku. Waktu itu aku berbohong karena Nyonya Ivana memberiku uang tutup mulut sebesar 1 miliar. Dia ingin agar aku mengaku bahwa putrinya Tiara lah yang sudah tidur dengan Tuan. Aku tidak berani menyinggung Tuan tapi aku juga tidak berani pada Nyonya Ivana. Tatapan Bastian berubah muram. Ceritakan padaku bagaimana aku bisa masuk ke dalam kamar wanita itu. Pada malam itu, Nona Tiara mengatakan padaku bahwa wanita itu mabuk berat dan aku juga sempat melihatnya sekilas. Wanita cantik itu sudah tidak sadarkan diri lagi. Kemudian, Nona Tiara memesan kamar dan mengantarkan wanita itu masuk ke dalam kamar. Pria parubaya itu kepikiran sesuatu. Oh iya, aku hampir lupa. Saat Nona Tiara keluar kamar, dia memberikan kartu kamarnya padaku. Dia bilang agar aku memberikan kartu itu pada pengusaha properti yang bernama Pak Tony. Tapi aku malah salah memberikan kartu pada asistenmu. Aku memberikan kartu milik Nona Tiara padamu dan kartu milikmu pada Pak Tony. Pagi harinya aku baru memeriksa dan menyadari kesalahanku itu. Sebenarnya masalah ini tidak akan jadi besar jika pria itu segera minta maaf kepada Bastian. Namun, Ivana malah datang mencarinya dan menawarkan uang tutup mulut sebesar 1 miliar. Ivana ingin agar pria itu mengaku jika Tiara lah yang tidur dengan Bastian. Bastian berdiri perlahan. Kamu sudah boleh pergi. Pria parubaya itu terbengong sejenak. Dia kemudian berdiri dengan kaki bergetar. Apa aku sudah boleh pergi? Bastian melihat si pria sekilas. Kamu ingin tetap di sini? Pria parubaya itu menggeleng cepat. Tidak. Pria itu pun segera meninggalkan ruangan. Bruno berjalan masuk menemui Bastian. Tuan, apakah aku harus menyelidiki pria bernama Tony itu? Tidak perlu. Keberadaan bos kecil seperti itu bukanlah ancaman bagiku. Bastian tidak tertarik dengan apapun. Saat ini, fokusnya hanyalah tes DNA itu. Jika hasil itu keluar maka semuanya akan jelas.
dia juga merasa lega karena wanita pada malam itu bukanlah Tiara. 2 hari kemudian, Tria dan Andra sedang di kantor membahas masalah perhiasan baru. Mereka memilih untuk mengumumkan pembukaan pada tanggal 10 bulan depan. Seperti yang kamu katakan, sekarang perusahaan Aurora hanyalah perusahaan kosong. Berapa tahun belakangan ini, perusahaan Aurora nggak bisa mengeluarkan desain perhiasan baru. Arus kas perusahaan nggak lancar lagi. Walaupun Tuan Bastian menyuntikkan dana, perusahaan itu nggak akan bertahan lama lagi. Tria memutar kursi ke kiri dan ke kanan. Sekarang kondisi perusahaan itu sudah di ujung tanduk. Tapi, aku ingin kita memajukan rencana kita. Sebenarnya apa yang sudah terjadi pada perusahaan Aurora? Aku menyuruhmu mengambil alih perusahaan agar bisa belajar mengelola perusahaan. Aku telah memberikan kamu modal tapi semuanya kemana? Bentak Elio dan membanting dokumen di atas meja. Hari ini saat Elio mendengar laporan dari bagian keuangan, emosinya langsung membara. Karena perusahaan Aurora mengalami kerugian sebesar 15 miliar. Ivana berjalan ke sisi suaminya dan berkata, "Sayang, Tiara itu nggak ngerti tentang perhiasan. Apa kamu mau menyalahkan dia terus? Bukankah aku sudah menyuruhnya untuk belajar? Lalu kemana semua ilmu yang sudah dia pelajari selama ini? Sudah dikembalikan ke dosen." Jerit Elio marah. Tiara mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Dia sudah memiliki banyak tekanan beberapa hari ini. Tapi ayahnya malah memarahinya lagi hari ini. Sungguh, Tiara saat ini sangat kesal dan tidak bisa bersabar lagi. Ivana menyadari ekspresi wajah Tiara yang terlihat sangat kesal. Dia pun bergelayut manja di lengan suaminya. "Sayang, kalau kamu rasa kinerja Tiara nggak bagus, kenapa nggak suruh Tria kembali saja ke perusahaan? Dia bisa meneruskan perusahaan dan ingat, dia juga adalah Masaya desainer terkenal internasional." "Dia tidak di perusahaan Aurora?" tanya Elio datar. "Sayang, setelah perdebatan kalian tempo hari, dia memilih mengundurkan diri dari perusahaan," sahut Ivana. Elio tercengang. Dia sangat tahu alasan Tria meninggalkan perusahaan itu karena masalah saham.